terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh haleluya, syukur, terima kasih, amin. Engkau yang layak disembah, haleluya.
Anugerahkan itu. Pujian Tuhan. Sebagai yang layak kita puji, sebagai yang terima pujian kita, sebab Kau layak terima pujian.
terima pujian kita. Dalam suka duka kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Secara nasib itu bagi berdiri dan mau bersama-sama berkira-kira Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Haleluya. seperti Allah kita.
Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia puaskan jiwa kita dalam suka duka. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Walau sana sini pusing, tapi kita tetap orang-orang percaya, tetap bersuka cita. Haleluya.
meninggikan dan memuliakan Tuhan. Walau sana sini pusing dengan keadaan dan situasi saat ini, kita yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan tetap ada sukacita karena kita senantiasa mengikuti Yesus, kita senantiasa mengiring Yesus. Setiap hari kita mau bersama-sama lebih dekat lagi kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saja kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita, karena segala perkara kita tanggung di dalam Dia. Hanya Yesus yang dapat memberi kekuatan. Hanya Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Yang selalu setia memenuhi
kita tidak mampu, karena tanpa Tuhan kita akan jatuh. Kamu wanita menyanyikan pujian, segala perkara dapat kutanggung, dan kaum pria boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kamu wanita pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Tapi karena anugerah-Mu Tuhan, karena pembelaan-Mu Tuhan, karena kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kemenangan yang telah berikan. Kami bersyukur Tuhan buat pembelaan yang telah berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sahabat yang setia. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang dahsyat.
Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu telah berhenti membimbing pujian pada sore hari ini, tapi itulah suasana, oh Tuhan, kuasa Roh Kudus tetap membentuk dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan suasana surga telah dalam kehidupan kami. Akan juga Tuhan, kami bersedia, kami menerima Tuhan ujangan-ujangan firman-Mu, mana surgawi itu Tuhan, makanan rohani itu Tuhan, boleh kami terima pada petang hari ini ya Tuhan, sehingga Tuhan kekuatan yang daripada Engkau senantiasa berjaga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Tuhan, memberi pujian, memberkati pemain musik, memberkati yang menayangkan rezeki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang sebentar meletakkan sabda firman-Mu. Pakai Tuhan rapi kuasa-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kami, sehingga Tuhan kami sidang jemaat Tuhan pulang dengan tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang Tuhan membawa berkat yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan Tuhan. Jawaban Tuhan setiap apa yang menjadi kehidupan kami, jawaban Tuhan apa yang menjadi setiap doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah selanjutnya ke tangan akhirnya. Kami akan melandaskan dalam satu nama yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Kami sudah duduk waktu sudah ketemu serahkan kepada hamba yang melayani. Ya Tuhan, haleluya. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yang memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan. Puji Tuhan. Dari menangkap firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-32. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Kalau sudah dapat, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Haleluya. Ya, 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah selamatmu. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ya, Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan sudah beri judul, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Ya. Kalau saya lihat artinya mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi, ya. Itu namanya. Ini kan Yeremia disuruh oleh Tuhan, ya, membeli semua ladang masing-masing orang beli. Tapi Yeremia berkata, sedangkan bangsa itu dikatakan sudah diserahkan kepada orang-orang Kasdi, ya. Makanya firman Tuhan itu datang kepada Nabi Yeremia. Adakah yang mustahil bagiku? Ya. Ya. Kalau kita lihat, seperti saya katakan tadi pagi, katakan bangsa itu dikepung, ya, dikepung. Kota Yerusalem dikepung oleh orang-orang Babel. Mungkin Yeremia melihat masa depan bangsa itu suram, ya. Mungkin juga saat ini, ya, saya menggambarkan orang-orang Babel yang mengepung seperti masalah bagi kita, pergumulan, ya, yang mengepung hidup kita, sakit penyakit yang mengepung hidup kita, pergumulan, persoalan, tekanan hidup yang
mengepung hidup saya dan saudara. Sehingga saudara berkata, mungkinkah mungkinkah hidup saya bisa dipulihkan gitu ya? Mungkinkah masalah saya bisa diselesaikan? Mungkinkah ada jalan keluar? Mungkinkah ada pertolongan? Ya, tapi mungkin yang sakit dokter berkata bisa disembuhkan, ya. Tapi itu kan masih kata manusia, ya. Tapi satu lagi saya sore hari ini, ya, saya tegaskan kepada saudara dengan firman Tuhan saya sore hari ini, ya. Tuhan yang saudara layani, Tuhan yang saudara sembah dan dikatakan Tuhan segala makhluk, Tuhan segala raja, Tuhan segala Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Semua mungkin, ya. Semua mungkin bagi Dia. Semua bisa terjadi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang membuat tidak mungkin diri kita sendiri, karena kita kurang percaya. Bisa saya gitu kan, Allah meyakinkan Yeremia bahwa dengan kuasanya bangsa itu akan kembali. Ya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, menguatkan, menangguhkan Yeremia bahwa Tuhan sanggup memulihkan bangsa Israel. Tuhan sanggup, Dia punya kuasa. Ya. Susah. Katakan, Akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil. Mungkin saya saringkan kalau kita lihat masa pandemi gini ya, mungkin bagi orang-orang muda lihat masa depannya suram, mau cari pekerjaan bagaimana begini. Tapi ingat firman Tuhan saya sore hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, amin orang-orang muda. Ya, tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh berkat. Ya, jadi firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28 yang pertama, ayat kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau saudara baca kembali ke Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ketiga. Firman Tuhan sudah datang kepada Nabi Yeremia dan disampaikan kepada orang bangsa Israel selama 23 tahun. Yeremia 25 ayat 3. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadamu dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. 23 tahun, bukan waktu yang itu lama loh ya. Firman Tuhan terus disampaikan. Namanya orang Israel sudah apa? Teman-teman berkata tegar tekuk, ya susah dibilang. Ayat 4. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikan. Ya. Firman Tuhan datang, bukan hanya ke hamba-hamba Tuhan diutus, nabi-nabi diutus, tapi namanya tidak mau mendengar. Bagaimana mereka mau melihat
sesuatu yang besar terjadi dalam hidup mereka. Mungkin kita ingin melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi kita nggak mau dengar firman Tuhan. Kita nggak memperhatikan firman Tuhan. Jangan harap, ya. Katakan segala berkat akan datang. Saudara baca pasal Ulangan 28 sampai ayat 1 sampai 7, ada berkat-berkat, ya. Ada berkat-berkat yang saudara terima. Dan dikatakan berkat itu akan datang kepadamu, menjadi milik bagianmu. Berkat itu akan datang, ya. Makanya seringkali kita hamba itu bilang, kalau saudara mencari Tuhan, jangan mencari berkat. Ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara mencari Tuhan, mencari berkat, berkat itu akan semakin jauh, tidak akan pernah ditemukan. Tapi ketika saudara melayani Tuhan, mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, ya, fokus saudara kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat, maka berkat-berkat itu akan didekatkan, ya. Ya. Amin. Itu akan menjadi milik dan menjadi bagian kita. Kita belajar dari seorang janda, ya, dari Sarpa. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-13. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau kata. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, ya. Kalau kita lihat, janda ini hanya punya seperti roti, ya. Dan setelah dia memakannya, dia dan anaknya akan mati, ya. Tapi dikatakan firman Tuhan datang kepada dia, buatkan aku apa? Roti terlebih dahulu. Kalau pikir-pikir, janda ini bersaja besok gak ada lagi apa yang mau dimakan. Bagaimana saya mau ngasih sama membuatkan roti buat kamu, gitu, ya. Coba firman Tuhan, ada seseorang minta kepada saudara, saudara yang saudara punya itu untuk bisa untuk hidup untuk hari ini, dan ada orang yang membutuhkan, dan dia minta kepada saudara. Bagaimana respon saudara? Marah. Buat saya aja loh, besok nggak ada dimakan lagi. Tapi beda dengan janda ini, ya. Katakan katakannya memberi makan kepada sang nabi, perempuan itu menukar kiranya tidak pasti, ya. Kelaparan, kelimpahan, ya, kelaparan dengan kelimpahan, kematian dengan kehidupan, ya. Coba ayat yang ke-15. Tetapi dia berkata kepadanya, 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau ada terjemahan lain dikatakan mendapat makan setiap hari. Padahal katanya besok sudah nggak ada, gitu, ya. Besok nggak ada yang dimakan lagi. Benar, ya? Tapi ketika dia taat firman Tuhan, katakan Tuhan pelihara, ada makanan, ada persediaan makanan setiap hari, ya. Amin, ya. Butuhkan harga, ya. Jika kita ingin melihat sesuatu, sesuatu yang besar.
Filipi 4 ayat 19 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Ya, keperluan loh ya, bukan keinginan. Ya. Amin. Ya, keperluan. Apa yang saudara perlukan dalam hidup ini? Seperti yang saya bilang waktu beberapa minggu yang lalu bahwa berkat itu, berkat yang sedikit, kalau kita pergunakan untuk hidup, pasti bisa, benar ya? Tapi berkat yang sedikit ataupun banyak, kalau kita pergunakan untuk gaya hidup, tidak bakalan cukup, ya. Amin. Jadi dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan itu untuk memenuhi setiap keperluan, bukan untuk gaya hidup. Ya, karena kalau kita buat gaya hidup, nggak bakalan cukup, ya, selalu kurang. Tapi sedikit yang kita terima dari Tuhan dan kita pergunakan untuk hidup, pasti cukup. Ada ucapan syukur. Ya, kita kembali ke Roma pasal ini. Yeremia 29 ya. Firman Tuhan menjanjikan masa depan di tengah-tengah kesuraman ya. Dan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidaktentuan, tapi firman Tuhan menjamin, katakan, dan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Ini yang mau Tuhan teguhkan kepada Yeremia di tengah-tengah kesuraman, bahwa janji itu masih berlaku, firman Tuhan berlaku. Ya. Bahwa janji Tuhan, katakan, adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, ya, bukan untuk mencelakakan. Masa depan yang penuh harapan, ya, bagi orang-orang muda. Masa depanmu ada dalam Tuhan. Ya. Dikatakan firman Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, untuk bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Tuhan bekerja, ya. Kalau kita lihat saat ini ada seperti beberapa hari yang lalu ada demo, ya. Pemerintah membuat rencana, mempunyai program, ya. Kalau yang setuju sih nggak apa-apa, benar ya. Tapi kalau yang nggak setuju, demo, ya, berusaha. Yang rugi siapa? Kita sendiri, benar nggak? Ya. Kita, pemerintah bangun fasilitas itu dari pajak yang kita bayar. Ya. Benar nggak? Ya. Kalau udah dirusak itu, nanti katanya pemborosan, diperbaiki pemborosan, gitu ya. Saya percaya, kita sesuai dengan kepada firman Tuhan, bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, ya. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih. Saya percaya juga segala pemerintah juga tidak mungkin membuat suatu undang-undang itu untuk mencelakakan rakyatnya sendiri, ya. Benar ya? Sama juga dengan Tuhan, ya. Tuhan punya rencana, dan rencana itu dikatakan tadi rancangan damai sejahtera. Bagi kita yang terima, kalau kita terima, kok hidupku kayak gini udah susah, kok damai sejahtera,
Ya, hidup belum banyak masalah. Masalah itu sendiri berganti kok damai sejahtera. Opone damai sejahtera. Gitu. Ya. Saya kira mari sejak firman Tuhan yang ada kepada mari kita percaya pada rencana Tuhan. Ya. Jangan protes lah ya. Ya, percaya saja bahwa rencana dikatakan rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ya. Kalau saudara protes, tidak bakal mengeluh, bersungut-sungut, tidak bakal bisa menyelesaikan. Dan dikatakan Allah turut bekerja, ya, sama seperti ya Tuhan itu ingin cari rekan kerja, ya, dari partner yang kita kerja sama gitu ya. Tuhan punya sesuatu dan itu diberikan kepada saya dan saudara. Tolong ini kerjakan, ya. Dan dalam mengerjakan itu engkau tidak sendiri. Aku ada bersama-samamu, ya. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jangan menuntut terus kepada Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, sedangkan kita tidak pernah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Nah, ya. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan Bu Yana waktu pas ada ya. Guru itu sama seperti Tuhan yang mengawasi, ya, diberikan kalau dalam ujian, ya, diawasi, ya. Dan guru hanya terbatas sebatas mengawasi. Gak mungkin muridnya menghadapi ujian kita wangi, ya. Gak bisa, ya. Tapi Tuhan katakan, Dia bukan hanya mengawasi, Dia berikan kita kekuatan. Ya, Dia berikan kita kekuatan. Dia berikan kita kemampuan. Ya. Katakan Dia Allah turut bekerja. Kalau saya lihat artinya turut, berarti ada bersama. Berarti artinya apa? Yesus ada dalam setiap masalahmu. Yesus bersama engkau di dalam setiap susah sakitmu. Ya. Katakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Tuhan itu gak bekerja ngaur-ngaur gitu ya. Gak sama seperti manusia. Tuhan punya rencana terprogram. Ya. Dan hasilnya nanti pasti baik. Ya. Hasil dari sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara, nanti hasilnya saudara akan tampil menjadi seorang pemenang, akan lebih dari pemenang. Tuhan gak pernah kasih masalah itu supaya saudara jatuh, ya, supaya saudara kalah. Enggak. Justru Tuhan kasih sesuatu itu untuk menguatkan saudara, ya, supaya bisa naik kelas. Ya. Masa anak sekolah mau minta naik kelas gak pernah ikut ujian, ya, gak pernah hadir di sekolah, bolos terus. 1 Korintus pasal yang ketiga 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Di saat dikasih masalah, situ ada jalan keluar. Ada gembok, ada kuncinya. Ya. Nggak ada orang ciptakan gembok tapi nggak ada kuncinya. Ya. Mesti saudara beli gembok, pasti ada kuncinya. Jadi setiap masalah itu sudah Tuhan sediakan jalan keluar. Dikatakan pencobaan yang saudara alami, dikatakan pencobaan biasa. Apa? Karena
saudara bisa menanggungnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara tidak terjadi secara kebetulan. Ya. Semua yang terjadi atas hidup kita, bahkan bangsa kita Indonesia, ada dalam rencananya Tuhan. Ya. Semua yang terjadi dalam hidup saya dan saudara atas izinnya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan sudah melihat kemampuan saya dan saudara. Ya. Ketika Dia melihat kemampuanmu seberapa, kekuatanmu seberapa, Dia akan memberikan beban yang sedemikian rupa. Dia tidak akan memberikan beban yang begitu besar, berat sehingga engkau tidak bisa menanggung. Maka dikatakan tadi, Tuhan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya. Beban diberi, tapi kekuatan juga diberikan. Gak cuma beban, toh. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang mendukung saudara itu bukan manusia biasa. Yang menyokong saudara itu bukan manusia biasa. Yang ada di pihak saudara adalah Tuhan. Ya. Maka katakan saudara bisa kuat menanggung segala sesuatu. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Ya. Jika Tuhan yang besar itu ada di dalam hidupmu, tidak akan ada yang bisa melawan saudara. Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan yang besar. Dia sendiri Ia akan menginjak para lawan kita. Ya. Katakan Daud mengaku. Ya. Daud melihat mengapa seringkali orang Israel kalah. Ya. Katakan dalam peperangan, karena Allah telah menarik bantuannya dan perlindungan ilahinya ketika mereka lagi tidak menyenangkan hatinya. Seringkali di minggu-minggu yang lalu bangsa Israel mengalami kekalahan 4.000 orang ya. Yang kedua kali 30.000 ya. Sehingga mereka berkata, mengapa Tuhan membuat kita kalah? Sebenarnya yang membuat mereka kalah siapa? Bukan Tuhan, tapi tindakan mereka sendiri. Seringkali yang membuat kita kalah dalam menjalani hidup persoalan hidup ini bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan meninggalkan kita, bukan Tuhan tidak peduli dengan saya dan saudara, tetapi karena tindakan saya dan saudara tidak lagi menyenangkan Tuhan. Kita berkata, wah Tuhan beserta denganku, Tuhan ada dalamku, tapi hidupmu gak menyenangkan Tuhan. Ya, benar ya? Kita terlalu percaya diri bahwa kita akan menang, tapi kita akan mengoreksi diri kita. Ya. Sama seperti orang Israel. Karena mengapa Tuhan biarkan saya begini? Bukan Tuhan biarkan, bukan Tuhan enggak ada di pihakmu, tapi karena tindakan-tindakan kita tidak lagi menyenangkan Tuhan, itu yang membuat kita kalah. Kita kembali ke 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal yang kedua, pasal 4 ayat kedua. Orang Filistin mengatur barisannya, ya.
berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran yang hebat, terkutar orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ya. Orang Filistin mengatur, ya. Sebelum mereka berperang, diatur semuanya. Tapi orang Israel terlalu percaya diri, mereka akan menang. Mereka berkata, Tuhan ada di pihak kita. Ya memang, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi tingkah laku mereka itu yang membuat Tuhan jauh dari mereka. Ya. Katakan Yesaya pasal 59, sesungguhnya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa saya dan saudara. Tapi ada satu pemisah. Ya. Apa itu? Dosa. Dosa membuat ada suatu jurang yang dalam, sehingga kita berseru gak nyampe ke surga. Gak nembus apa? Lapor, mana lagi? Sehingga mengalami kekalahan. Jika kita berkata bahwa Tuhan ada bersama dasar, Tuhan ada dalam hidupmu, jadi pacarkanlah hidupmu menjadi orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, yang suka menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau kita lihat ya, zamannya ini yang sering mulai dari para imam, ya, bahkan sampai keluarga nggak menyenangkan Tuhan. Ya. Maka mereka mau berharap mereka mengalami kemenangan, tidak mungkin. Mereka terlalu percaya diri, sedangkan lawannya mereka semua sebelum berperang dipersiapkan semuanya. Mungkin kita juga sering kali seperti itu ya. Dalam perjalanan hidup ini kita terlalu percaya diri bahwa kita akan menang. Ya, pasti. Jadi Tuhan adalah menjadi kemenangan ya. Tapi mari kita koreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah menyenangkan Tuhan? Jangan sampai ketika menghadapi persoalan kita kalah, kita salahkan Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku begini begono? Tuhan nggak pernah biarkan. Ya. Karena tingkah laku kita, perbuatan kita yang membuat itu terjadi. Sebenarnya Tuhan ingin menjangkau saya dan saudara, tapi karena ada jurang yang dalam, ada satu pemisah, ada tembok yang tebal, ya, sehingga ingat Bapak Ibu bahwa mereka sama seperti apa ya? Orang Israel ingin menjadikan tabut Tuhan itu sebagai jimat. Yang mereka pikir kalau sudah tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka akan menang. Mereka lebih menghargai lambang daripada Tuhan, kehadiran Tuhan yang nyata. Mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan yang nyata, kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Kalau dulu kan ada pilih Dracula gitu, ada salib takut, ya. Pada kuburan bawa apa? Bawa Alkitab, bawa salib, bisa. Coba nggak bawa salib? Itu kadang-kadang kita seperti itu. Kita pakai itu sebagai keberuntungan, sebagai jimat, ya. Yang mereka lakukan seperti itu. Mereka berpikir bahwa tabut Tuhan itu akan memberikan mereka kemenangan. Itu kan hanya lambang. Tapi kehadiran Tuhan yang sesungguhnya gak mereka hargai dengan tingkah laku mereka. Ya, itu yang membuat mereka kalah. Bukan Tuhan tidak ada di pihak orang Israel, tidak. Tuhan tetap ada. Tapi itu tadi kelakuan mereka, tingkah laku mereka yang membuat mereka kalah. Yang ketiga, ketika
tentara itu kembali ke perkemahan, berkata kepada tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari situ tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Sebenarnya tingkah laku kita, ya, cara hidup kita yang membuat Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya. Jika kita ingin melihat kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita, itu dari kehidupan kita sehari-hari. Umat itu mengira bahwa tabut perjanjian itu akan menjamin perkenanan dan kuasa Allah. Kemenangan daripada Tuhan itu ada syarat, ya. Ya, benar ya. Ya, ada syarat. Itu hidupnya harus kudus. Katakan tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan, ya. Benar ya. Jika kita ingin melihat Tuhan hadir dalam hidup kita, perjalanan Tuhan nyata dalam hidup kita, kita harus menjaga hidup kita. Tuhan kadang-kadang kita mau menyokong Tuhan dengan dengan ibadah kita, dengan doa kita. Padahal ibadah sesungguhnya ibadah itu kan kehidupan bagaimana hidup kita sehari-hari. Benar ya? Bagaimana hidup kita sehari-hari di luar. Memang di gereja kita kelihatannya suci, ya. Rambut sama hitam, tetapi hati nggak ada yang tahu, ya. Cuma Tuhan yang tahu. Jadi mari Bapak Ibu, ya, jika kau saat ini mengalami kekalahan, mari koreksi diri, ya. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Ya, Tuhan nggak pernah salah. Katakan dia nggak pernah gagal. Yang seringkali membuat kita kalah yaitu diri kita sendiri, cara hidup kita. Ada harga yang saudara harus bayar. Jika kita ingin melewati ketidakmustahilan, mari percaya pada rencananya Tuhan. Bahwa rencana Tuhan itu dikatakan 58 lebih tinggi, ya. Lebih mungkin kita berpikir bahwa rencana kita sudah lebih bagus, tapi rencana Tuhan lebih bagus, ya. Ada yang tahu ayatnya 55, Yesaya 55. Bahwa rencana Tuhan itu adalah rancanganku bukanlah rancanganmu, gitu, ya. Seringkali kita memaksakan rancangan kita, tapi kita berpikir bahwa rencana kita yang paling terbaik. Tapi kita tak mengerti bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang paling terbaik dalam hidup saya dan saudara. Ya, bahwa rencana yang dikatakan tadi, rencana damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Ya, mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, percaya apa yang Tuhan beri, ya. Percaya dalam rencananya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Percaya. Jika kita ingin melihat sesuatu, mungkin kita tanya, nggak mungkin terjadi. Kita harus taat seperti jalan tadi, ya. Mungkin dia mau mati, tapi karena ketaatannya Tuhan pelihara. Firman Tuhan itu enggak laku karena keadaan, ya. Jadi Tuhan tidak pernah luntur oleh karena keadaan. Jadi Tuhan, ya dan amin dalam hidup saya dan saudara pasti digenapi, ya. Ingat firman Tuhan saya sore hari ini. Mungkin engkau berkata, enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin masalah saya terselesaikan, enggak mungkin penyakit saya sembuh, enggak mungkin Tuhan rumah tangga saya dipulihkan. Itu kan cuma kata-kata saudara, ya. Tapi ingat,
tapi ada Tuhan segala makhluk di tengah-tengah. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika saudara taat, ketika saudara percaya, saudara setia kepada Tuhan, Tuhan akan kau bawa terbang tinggi. Ya, melihat bahwa masalah kamu itu ternyata kecil, ya, nggak ada apa-apanya. Ya, amin. Ya, kita bagi bersama-sama. Kita bagi berdiri. Dan ini kan satu ujian agar batas kuasa Tuhan, ya. Mungkin kelihatannya bagi kita sulit, kelihatan bagi kita mustahil, tidak mungkin. Tapi firman Tuhan saat saudara berkata semuanya mungkin bagi Tuhan. Karena yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya boleh terjadi. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan ketakutanmu. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan keraguan-raguanmu. Percaya. Terbatas kuasa-Mu. Dengan iman, dengan percaya, semua dapat engkau lakukan. Apa yang dilihatnya mustahil bagiku, tapi itu tidak ada mustahil bagi engkau. Itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin bagi Tuhan. Tanpa batas kuasa-Mu. Bisa
kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup mereka. Mungkin mereka saat ini mengalami masalah. Tidak mustahil. Kelihatannya mustahil bagi jemaat-Mu, tapi mari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini, Engkau bahwa Engkaulah Tuhan segala Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat-Mu bersorak-sorai bagi Engkau, ketika jemaat-Mu menyembah Engkau, maka Tuhan kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di sekitar kami. Setiap permasalahan kami, persoalan kami sudah Tuhan kalahkan, dan kami mendapatkan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, ya, buat berkat Tuhan pada saat sore hari ini, ya, kuasa Tuhan itu nyata, saudara. Saat Yosafat, Raja Yosafat dikepung oleh musuh, apa yang Yosafat kerjakan? Dia mencari Tuhan. Dan katakan, maju. Ya. Kamu berdiam diri. Tuhan yang berperang gantinya. Apa cara Tuhan? Bangsa Yehuda
Raja Yosafat dengan rakyat Yahudi. Dia hanya bersujud menyembah. Saat Yosafat dengan rakyat Yehuda sujud menyembah, datang kepada Tuhan dengan segala kekudusan, dengan berpakaian kekudusan yang menyembah Tuhan. Tuhan berperang. Saat saya dan saudara menghadapi masalah, lari kepada Tuhan Yesus, berpakaian kekudusan. Katakan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mendatang kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Hidup kita harus bersih, hati kita harus bersih, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kesalahan orang. Bersih, namanya bersih itu seperti bayi yang baru lahir, bersih. Saat kita menghadap Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, maka kuasa itu bekerja, mengalahkan setiap masalah saudara, masalah saya, setiap masalah dapat teratasi karena Yesus. Sebab itu mari kita selalu bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka itu Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Yang mengangkat segala, bukan mengangkat, dia menyelesaikan setiap masalah kita, menyembuhkan sakit kita. Puji Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terus kita nikmati setiap hari. Puji Tuhan.